Halo, selamat sore, malam, pagi, siang. Em, jadi untuk tutorial dasar fisika teknik kali ini harus dilaksanakan secara sinkron. Jadi ada satu dan lain hal yang bisa bikin tutorialnya nggak bisa dilakukan secara sinkron. Jadi untuk pekan ke-9 sampai 13 ini kita itu bahas tentang listrik, optik, sama fisika modern gitu ya. Di sana aku udah buat sedikit rangkuman materi terkait materi-materinya ya. Jadi pertama kita bahas tentang elektrostatika. Jadi elektrostatika itu ngebahas tentang listrik yang diam gitu ya. Nah, pertama yang paling dasar itu kita punya gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu adalah gaya yang terjadi atas interaksi dua buah titik gitu ya. Jadi um, mereka itu bisa tarik menarik gitu ya kalau misalnya tandanya berbeda, atau misalnya bisa tolak menolak gitu ya kalau misalnya tandanya sama gitu. Nah, tanda sama dan tanda beda ini dan tanda ini positif dan negatif itu ditentukan oleh si jumlah elektron, selisih jumlah elektron dan proton yang ada di suatu atom gitu ya. Jadi kalau misalnya si protonnya lebih banyak, dia akan jadi positif. Kalau elektronnya lebih banyak, dia bakal jadi negatif. Gitu ya. Tapi pada bahasan ini kita anggap satu atom itu sebagai satu buah titik gitu ya, satu buah kesatuan. Nah, rumusnya itu besar gaya keduanya ini ya. Jadi baik gaya misalnya nih muatan satu atau muatan dua ya. Jadi gaya gaya satu oleh dua dan gaya dua oleh satu itu sama. Itu sebesar suatu konstanta K. Suatu konstanta K itu adalah satu dibagi 4 dibagi epsilon 0. Jadi epsilon ini adalah permitivitas ya. Permitivitas ruang hampa. Jadi kemampuan dari medan listrik menembus suatu ruang ya. Di sini kasusnya ruang hampa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa muatan gitu ya. Ini kan misalnya let's say tarik menarik, sama ini misalnya tolak menolak, sama ini tolak menolak. Terus kita bisa pakai superposisi untuk langsung ngejumlahin aja gaya-gayanya semua gitu ya. Kita bisa ngejumlahin semua ini jadilah F total gitu. Itu pakai prinsip superposisi. Nah, kemudian apabila kita cuma punya satu muatan gitu ya, dia muatan itu akan membuat suatu field di sekitarnya gitu. Jadi ada suatu medan atau suatu daerah yang terpengaruh oleh dia. Nah, daerah yang terpengaruh oleh dia ini disebut oleh medan listrik atau ya electrical field gitu ya, electric field. Ini medan atau electrical field, medan listrik gitu. Itu adalah wilayah yang terpengaruh oleh muatan tersebut gitu. Rumusnya itu adalah K tadi, konstanta tadi, yaitu 1/4 pi epsilon 0 yang besar sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2 gitu ya. Nah, jadi ya kemudian dikalikan oleh besar dari muatannya gitu ya, besar muatan satuannya Coulomb ya, terus dibagi sama jaraknya. Jadi kalian mau nyari medan listrik di titik ini misalnya berapa gitu ya, E-nya berapa, atau misalnya di titik ini E-nya berapa, titik ini E-nya berapa gitu, kayak gitu. Nah, sama juga tadi bisa pakai prinsip superposisi gitu. Jadi kalau ada satu muatan terus ada muatan lainnya gitu yang mencariin suatu medan elektrostatik gitu ya. Nah, si medan di sini bisa langsung kita jumlahin aja gitu. Jadi medan oleh muatan satu ditambah medan dari muatan 2 gitu ya. Nah, dan arahnya ditentukan oleh muatannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya muatannya positif, dia keluar gitu ya. Muatannya positif dia keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, dia mengarah ke dalam gitu. Ini kalau muatannya negatif. Nah, muatannya negatif.
Nah kemudian ini mirip kayak di rangkaian listrik, jadi ya kita lihat skill saja gitu ya. Kalau kita punya resistor, kita bisa rangkai sebagai seri, sebagai paralel gitu. Ada hukum ohm juga yang udah familiar gitu ya, tegangan sama dengan arus dikali resistansi. Nah kemudian cerita optika geometri gitu ya. Pertama, jadi kalau kita misalnya punya suatu medium gitu, let's say kaca gitu ya. Nah kalau misalnya ada cahaya gitu, cahaya masuk, nah dia tuh bakal lebih pelan gitu. Nah hubungan ini dipenuhi oleh persamaan ini. Nah di mana si n-nya ini adalah indeks bias, c ini adalah kecepatan cahaya, ya kecepatan cahaya 3 kali 8 meter per second. Ini pada kecepatan pada ruang hampa ya, ruang hampa. Pada ruang hampa gitu. Terus v ini adalah kecepatan pada medium tersebut gitu. Nah, karena kecepatannya berubah dan frekuensinya tidak berubah, maka gelombangnya pun ikut berubah gitu ya. Jadi ini ada persamaan untuk gelombangnya juga gitu. Jadi ini gelombang setelah masuk ke medium tersebut dan ada panjang gelombang sebelum masuk ke medium tersebut gitu ya. Nah kemudian ada hukum Snell di sini. Nah jadi hukum Snell itu apa? Misalnya kita punya medium 2 kayak tadi gitu ya. Misalnya dari udara ke kaca, terus ada cahaya gitu datang gitu ya. Nah ini ada sudut kan ya, ada sudut, misalnya ini theta. Nah terus terjadi pembiasan gitu ya, lebih kecil, misalnya ini P gitu. Nah atau ini theta A, ini theta B gitu ya. Nah dipenuhi oleh persamaan ini, indeks bias di udara gitu ya. Jadi tiap medium tuh punya indeks bias, itu kayak karakteristik material. Terus indeks bias di udara dikali sinus dari sudut cahaya masuk sama dengan indeks bias si medium dikali sinus sudut si cahaya yang terbiaskan ini. Jadi ini namanya datang, jadi ini cahaya datang, ini cahaya bias, nanti ada lagi cahaya pantul gitu ya, pantul gitu. Nah kemudian hasilnya ada sudut kritis gitu ya, terjadi ketika cahaya merambat dari medium rapat ke medium renggang gitu ya. Nah itu terjadi ketika sudutnya itu 90 derajat gitu ya. Nah misalnya nih ada cahaya datang dari bawah, dari air gitu ya, dari air. Nah terus cahayanya nggak tembus ke atas gitu ya, jadi 90 derajat dia. Nah itulah sudut kritis. Sudut kritis itu rumusnya langsung aja, si medium yang lebih lebih renggang dibagi sama indeks bias medium yang lebih ya indeks bias yang lebih renggang dibagi yang lebih padat gitu ya. Nah kemudian ada dispersi cahaya juga. Jadi dispersi cahaya itu karena indeks bias itu bergantung pada panjang gelombang gitu kan ya. Nah kalau misalnya sebagai contoh kasus ada sinar ungu gitu ya, jadi panjang gelombangnya makin pendek karena kan ungu tuh di sebelah kiri ya, kalau di spektrum cahaya kan, kalau makin ke kiri biru ya, makin ke kanan merah gitu. Nah sudut dispersinya gitu ya, kalau misalnya ada dua buah cahaya dengan panjang gelombang berbeda, itu dipenuhi oleh persamaan ini. Jadi sudut bias dari panjang gelombang 2 dikurang sudut bias dari panjang gelombang 1 gitu. Nah kemudian ada polarisasi gitu ya, cahaya teman-teman terpolarisasi sempurna pada sudut Brewster theta P. Jadi sudut Brewster tuh kayak gini, kalau misalnya cahaya datang gitu ya, sebagian ada yang kepantul, nah sebagian ada yang kebiasing kan. Nah ketika sudutnya ini pas 90 derajat, inilah sudut Brewster gitu ya. Sudut Brewster itu terpenuhi oleh persamaan ini, tan theta P sama dengan indeks bias di daerah bias dibagi sama indeks bias di daerah cahaya datang gitu. Nah kemudian di sini ada fisika modern.
Ini fisika modernnya terfokus di fisika kuantum ya. Cuma ada 3 sih sebenarnya, yaitu fotolistrik, efek Compton, sama ketidakpastian Heisenberg. Nah, di sini pertama efek fotolistrik dulu gitu ya. Jadi efek fotolistrik ini dia ngehubungin energi kinetik dari suatu partikel dengan energi dari gelombang cahaya gitu ya, dan fungsi kerja gitu. Nah ini itu adalah energi kinetik K ya. H ini adalah konstanta Planck ya, konstanta Planck jadi konstanta Planck 6,626 kali 10 kali 34 joule second atau 4,136 kali 10 kali 15 elektron volt second gitu ya. Nah F ini adalah frekuensi dari gelombangnya itu sendiri, kemudian terus P ini adalah fungsi kerja gitu ya. Nah kemudian ada efek Compton. Efek Compton ini jadi ketika ada foton gitu ya, terus ditabrak foton, nah dia nabrak gitu ya. Nah awalnya kan ada dualisme ini ya, partikel dari gelombang pada cahaya. Nah ketika dia bertabrakan, panjang gelombang itu berubah. Nah panjang gelombang itu berubah sebanyak berapa sih? Sebesar berapa? Itu sebesar lambda c 1 kurang cos pi gitu ya, dimana lambda c ini adalah konstanta Planck H dibagi massa elektron dikali kecepatan cahaya gitu ya, yang itu besarnya adalah 2,46 kali 10 meter gitu. Nah sudutnya adalah sudut antara datangnya dan hamburan si partikel foton itu. Nah pergerakan maksimum terjadi ketika sudut hamburan adalah 180 derajat. Jadi ketika dia nabrak terus balik lagi gitu. Nah ini ya kalau misalnya sudutnya 180, ini bisa langsung substitusi ke sini. Jadinya kan kalau 180 jadinya minus 1 ya. Jadinya ini nilainya jadi 2. Itu kan makanya perubahan panjangnya maksimal itu 2 lambda c atau 4,85 kali 10 meter. Terus kemudian ada prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya. Di sini ketidakpastian Heisenberg itu ada 2 bentuk. Yang pertama posisi dan momentum. Jadi kita itu tidak bisa menentukan posisi dan momentum sekaligus, juga tidak bisa menentukan energi pada selang waktu yang presisi gitu ya, pada durasi pulsa yang pendek gitu. Nah jadi batasan alam semesta itu adalah kita nggak bisa ngitung delta x dan delta p. X itu kalau dikalikan penelitiannya itu kurang dari ini adalah konstanta Planck tereduksi, yaitu konstanta Planck dibagi 2 pi, kemudian dibagi 2 itu nggak bisa lebih dari itu, makanya selalu bisa disebutkan. Sama untuk energi dan waktu juga gitu. Nah sampai situ materinya. Kemudian kita bahas terkait soal gitu ya. Nah kita langsung bahas yang terkait fisika modern aja gitu ya, karena rata-rata template sih kalau soal-soal tentang optik. Nah nggak terlalu susah ya. Nah pertama efek fotolistrik gitu ya. Jadi di sini ada soal cahaya ultraviolet panjangnya 400 nanometer mengenai suatu permukaan logam. Energi kinetik maksimum untuk elektron yang terlepas terukur sebesar K1 itu 1,10 elektron volt. Nah berapa energi kinetik maksimum satu elektron jika cahaya dengan panjang gelombang lambda 2 sama dengan 300 nanometer mengenai permukaan logam yang sama. Nah pertama dari serangan fotolistrik kan gitu ya, ini energi energi kinetik M V kuadrat max gitu ya, sama HC kurang lambda, atau ini sama aja kayak HF gitu ya, karena kan F sama dengan C per lambda gitu ya. Atau ya ini adalah persamaan untuk gelombang elektromagnet ya, dikurang fungsi kerja gitu. Nah berarti fungsi kerja sama dengan HC per lambda dikurang energi kinetik. Nah pertama kita substitusi dulu ini ke sini ya kan. Terus kita udah tahu kan H sama C ini adalah konstanta gitu ya. Terus kemudian K-nya K1 juga kita udah tahu itu 1,10 elektron volt. Jadi udah langsung substitusi aja. Dimana kita punya konstanta Planck
4,136 kali 1015 elektron volt second, kemudian kecepatan cahaya 3 kali 8 meter per second, terus juga panjang gelombang itu 400 nanometer gitu ya, dikurang 1,10 elektron volt, hasilnya itu 2 elektron volt. Nah, untuk panjang gelombang 300 nanometer, kita punya K2 sama dengan Hc kurang dibagi lambda 2 dikurang fungsi kerja. Jadi fungsi kerja ini dia unik untuk setiap materialnya. Jadi kita udah tahu untuk logam ini dia punya fungsi kerja 2 elektron volt gitu. Nah, makanya kita bisa substitusi H sama C nya udah tahu konsanta, lambda 2 nya dari soal, dan ini adalah informasi sebelumnya gitu ya. Nah, langsung kita substitusi, kita dapat nilai ini 4,14 elektron volt dikurang 2 volt, dapatlah 2,14 elektron volt gitu. Ini ada interaksi fisiknya, jadi fungsi kerja itu tetap untuk logam yang sama, juga metal yang sama punya karakteristik nya tersendiri yang unik gitu ya. Nah, ketika panjang gelombang dipersingkat, jadi makin pendek panjang gelombangnya, energi pokoknya tentu meningkat gitu ya. Makanya energi kinetik fotoelektron naik dari 1,1 elektron volt menjadi 2, elektron volt. Ya tentu dong, kalau misalnya kita punya let's say atom gitu ya, atom kita tembakin gitu ya, kalau tembakannya makin kuat, dia lepasnya makin jauh juga gitu. Kayak gitu interpretasi fisiknya. Kemudian di sini efek Compton. Jadi di efek Compton ini kita punya panjang gelombang awalnya 0,0665 nanometer, mengalami hamburan Compton gitu ya. Dia tabrakan sama partikel foton lainnya gitu. Nah, tanyakan berapakah panjang gelombang terbesar yang dapat ditemukan pada sel X yang hambur. Nah, pada saat berapakah panjang gelombang tersebut dia mati. Ya, sebenarnya teorinya dibahas tadi sih. Jadi ketika ini jadi kapan sih ini maksimum nilainya, yaitu 2 gitu ya, nilai maksimum. Makanya perubahan panjang gelombang maksimum itu 2 kali lambda c, dimana lambda c nya ini H dibagi massa elektron kali kecepatan cahaya. Jadi kita langsung dapat sebenarnya panjang gelombang maksimum itu adalah perubahannya itu segini maksimal. Nah, panjang gelombang awalnya kan ini ya, yang tinggal ditambah aja, disamain jumlah gitu. Nah, dapatlah nilainya 71,352 kali 10⁻15 meter, sepanjang gelombang maksimumnya. Nah, kemudian ada sudut hamburannya terjadi ketika maksimum ya, nih, ketika 180 derajat. Jadi dia terjadi ketika dia nabrak gitu ya, terus dia balik lagi kira 180 derajat, yaitu disebutnya kasus backscattering, nah gitu. Nah, kemudian ada prinsip percepatan Heisenberg gitu ya. Jadi kita punya laser yang hasilkan cahaya panjangnya 625 nanometer dalam satu pulsa yang singkat gitu. Nah, berapa kan durasi minimum pulsa tersebut jika kebebasan minimum energi foton adalah 1%. Nah, pertama kita hitung dulu cahaya dengan panjang gelombang segini itu punya energi seberapa banyak gitu ya. Nah, kita bisa pakai persamaan E sama dengan HF gitu ya, atau E sama dengan HC per lambda. Jadi kita langsung substitusi, hanya kita punya gitu ya, C nya kita punya juga, terus lambdanya panjang gelombangnya itu 625 nanometer. Jadi 625 kan 10 pangkat 9 meter. Kita sudah dapat 3,178 kali 10 pangkat 19 joule gitu ya. Nah, ketidakpastian energinya itu tadi 1% gitu ya, ketidakpastian minimum energi 1%. Berarti ketidakpastiannya adalah 0,01 dikali energinya gitu ya, dapatlah 3,178 kali 10 pangkat 21 joule gitu. Dari sini langsung dapat sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita punya prinsip ketidakpastian Heisenberg di sini. Jadi delta E dikali delta T lebih dari sama dengan H-bar per 2 gitu ya. Berarti waktu minimumnya ya, durasi minimum pulsanya untuk tingkat presisi 1% gitu ya, adalah langsung aja delta T minimum sama dengan H-bar dibagi 2 kali lambda E gitu, delta E gitu ya, dimana H-bar itu kan sama dengan H dibagi 2 pi. Nah, H-nya kita tahu 1,055 kali 10⁻34 joule second gitu ya. Terus bawahnya 2 kali 3,8 kali 10⁻21 joule. Dapatlah 1,66 kali 10⁻4 second, atau dapat ini angkanya 0,0166 picosecond. Jadi
Ya, interpretasi fisiknya ini adalah prinsip ini menyatakan bahwa mustahil untuk mengukur energi foton dengan presisi atau batas dalam waktu yang singkat. Jika kita inginkan pulsa yang lebih pendek, durasi dalam waktu, maka privasi energi akan lebih besar. Kedua dekat secara fundamental oleh persamaan ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau lebih presisi, waktu pulsanya harus lebih lama lagi. Intinya kayak gitu. Nah, bahkan lebih rendah pikosekon, butuh femtosekon secara inherent ke bandwidth spektrum lebar dengan sebagai transformasi limited pulse gitu ya. Nah mungkin sampai situ aja dulu untuk tutorialnya. Good luck untuk UAS besok. Selamat belajar.